Halo, perkenalkan nama saya Heni, berasal dari Universitas Sanata Dharma. Pada video kali ini, saya akan membahas suatu hal yang menarik untuk dibahas di tengah maraknya konflik sosial, yaitu multikulturalisme. Teman-teman pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural. Multikulturalisme adalah suatu pandangan tentang ragam kehidupan di dunia dan menerima perbedaan tersebut sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali keberagaman, baik dari suku, agama, ras, budaya, jenis bahasa, warna kulit, dan juga sebagainya. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Tetapi, keberagaman tersebut menjadi sebuah tantangan untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Seringkali terjadi konflik yang berhubungan dengan keberagaman di Indonesia. Konflik sosial dapat disebabkan oleh perbedaan individu, perbedaan asal-usul budaya atau suku, dan perasaan mayoritas terhadap minoritas. Selain itu, budaya yang lahir dari kebiasaan buruk masyarakat Indonesia yang tidak suka membaca dan mempertimbangkan makna suatu berita atau memahami suatu isu dapat menimbulkan banyak kasus provokasi. Pelaku provokasi dengan mudahnya menyebarkan berita palsu dan memecah belah persatuan negara ini. Contoh konflik yang paling sering terjadi dan berkaitan dengan multikultural adalah rasisme dan juga antar umat beragama. Konflik itu terjadi dikarenakan tidak adanya rasa menghargai perbedaan yang ditanamkan di dalam diri masing-masing, sehingga menyebabkan sikap fanatisme dan menganggap diri menjadi paling benar. Oleh sebab itu, sangat penting pendidikan multikultural diterapkan di lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Sebab keluarga adalah tempat anak menerima pendidikan yang pertama dan utama. Dengan menerapkan pendidikan multikultural, akan terdapat dampak positif yang diterima oleh anak. Sebab pendidikan multikultural sangat cocok untuk membangun nasionalisme Indonesia di era global. Karena pendidikan multikultural memiliki nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap negara kesatuan, penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya, dan juga menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal. Sebab dengan adanya keberagaman di Indonesia, menjadi sumber pembentukan hubungan dan relasi yang baik dengan mereka yang berbeda. Jika perbedaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang positif, akan menghasilkan hubungan yang positif juga. Dan seluruh manusia di muka bumi ini adalah saudara. Salah satu tokoh yang paling dekat dengan kata persaudaraan adalah Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dari Assisi adalah seorang santo yang mengajarkan bahwa segala ciptaan Tuhan adalah saudara. Bagi Fransiskus, tidak ada perbedaan antara pribadi manusia yang muda dan tua, miskin dan kaya, laki-laki dan perempuan, terpelajar maupun tidak terpelajar. Semua ciptaan Allah disebutnya sebagai saudara, meskipun termasuk sebagai lawan atau musuh. Menurut Fransiskus sendiri, persaudaraan terjadi dengan melihat orang lain sebagai anugerah Allah. Dengan perbedaan, relasi persaudaraan seharusnya menjadikannya semakin indah dan menjadi kesempatan untuk mengembangkan diri dan juga untuk memperteguh identitas diri. Di tengah maraknya konflik multikultural di Indonesia, maka baiklah kita berusaha untuk menghindari terjadinya konflik tersebut. Ada berbagai cara dalam menciptakan kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat yang multikultural, yaitu dengan sikap toleransi, tenggang rasa, saling menghargai pendapat,
dan menganggap bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Dengan mewujudkan sikap-sikap ini, akan menciptakan tali persaudaraan yang hangat bagi orang lain. Sebab saudara bukan hanya berstatus saudara atau seibu kandung, melainkan kita semua adalah saudara. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menciptakan persaudaraan di tengah multikulturalisme, agar hangatnya perbedaan dapat kita rasakan bersama-sama. Sekian dari saya, Tuhan memberkati.